Kabupaten Seluma secara administrasi termasuk ke dalam wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur. Kabupaten Seluma terdiri dari 14 kecamatan, 182 desa, dan 20 kelurahan. Kabupaten Seluma Serasan Seijauan dipimpin Bupati Erwin Octavian SE dan Dr. Andes Gustianto mengusung visi Melab Bersama Wujudkan Seluma Alam, aksesibilitas, lapangan kerja, adat istiadat, dan perekonomian. Misi pembangunan Kabupaten Seluma adalah mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kebutuhan bidang pekerjaan umum, pelayanan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pemukiman, bidang sosial, serta memajukan bidang kebudayaan. Optimalisasi sumber daya daerah untuk mewujudkan daya saing ekonomi daerah dan investasi yang kondusif, mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih, serta layanan publik yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi. Bupati Erwin Octavian SE dan Wakil Bupati Dr. Andes Gustianto dilantik pada 21 Februari 2021, memiliki program unggulan yang akan diwujudkan selama masa kepemimpinan mereka. Dengan program unggulan 1000 Jalan Mulus, Seluma Melayani, Seluma Desa Kelurahan Maju, Seluma Mudah Berinvestasi, Seluma Beragama dan Berbudaya. Untuk mensukseskan Seluma Alam dengan program unggulan, pemerintah Kabupaten Seluma tak sendirian, berjuang dan bersinergi dengan unsur Forkopimda yang ada di Kabupaten Seluma. Keselarasan dengan wujud kerjasama dan sinergi yang baik antara seluruh forum koordinasi pimpinan daerah diharapkan semakin ditingkatkan dan sinergitas mendorong percepatan pembangunan, terutama dalam mewujudkan perkembangan strategis Kabupaten Seluma. Program unggulan 1000 Jalan Mulus Seluma. Program 1000 Jalan Mulus Kabupaten Seluma dimaksudkan untuk percepatan pembangunan dengan kemudahan aksesibilitas. Pembangunan jalan merupakan infrastruktur dasar yang harus dibenahi. Saat ini 40 jalan yang sudah tidak terisolir, di antaranya Jalan Ulu Alas, Jalan Ulu Talo, Ulu Seluma, dan Ulu Sukaraja telah dibangun. Perkembangannya tak hanya roda 2 saja yang mampu melewati jalan tersebut, namun kendaraan roda 4 pun telah menikmati 1000 jalan mulus tersebut. Anggaran pembangunan jalan tersebut bersumber dari APBD Seluma, APBD Provinsi Bengkulu, dan dana DAG. Tak hanya fasilitas jalan, pembangunan jembatan pun menjadi prioritas. Bupati Seluma Erwin Octavian SE dan Wakil Bupati Dr. Andes Gustianto kerap terjun ke lapangan untuk meninjau titik nol dan melakukan pengawasan dengan dinas terkait pembangunan 1000 jalan mulus. Panjang jalan kabupaten dibangun tahun 2021-2023, hotmix 66,52 km, beton 0,34 km, Lapen 20,88 km, Telford Coral 8,95 km. Panjang jalan lingkungan dibangun tahun 2021-2023. Aspal hotmix 9,60 km, beton 3,08 km, Lapen 11,67 km, tanah 0,24 km, Koral 5,96 km. Jembatan yang dibangun dan direhab sebanyak 31 unit.
tahun 23 dulu jalan ini masih setapak. Alhamdulillah atas dari Bupati Seluma ini telah dibangun jalan mulus sekarang ini. Kami bersyukur sekali sampai detik ini pun irigasi ini sudah walaupun belum 100%, ya alhamdulillah irigasi sudah jalan. Dengan jalan ini alhamdulillah sudah lulus, sudah mudah dilewati. Program unggulan Seluma melayani. Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di kala dunia dilanda pandemi, Kabupaten Seluma berupaya maksimal untuk serbuan vaksinasi COVID hingga seluruh masyarakat terlayani hingga ke pelosok desa. Layanan kesehatan pun harus diimbangi dengan fasilitas infrastruktur kesehatan yang layak. Peresmian gedung baru Puskesmas Sukamerindu pada tahun 2022. Capaian Universal Health Coverage Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar 98,56%. Penerimaan piagam eliminasi malaria tahun 2022. Penerima sertifikat bebas Frambusia oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma dari Menteri Kesehatan tahun 2023. Penilaian Ombudsman di Dinas Kabupaten Seluma, Puskesmas Cahaya Negeri dan Puskesmas Darmayu tahun 2023 dengan nilai 92,62, Puskesmas Cahaya Negeri 90,01 dan Puskesmas Darmayu 93,90. Kunjungan Bupati Seluma ke Kementerian Kesehatan RI 15 Maret 2023. Dari hasil kunjungan tersebut kembali menerima dana DAK untuk pembangunan puskesmas dan peningkatan sarana prasarana puskesmas. 9 puskesmas memiliki IPAL. Tahun 2024 dialokasikan 13 puskesmas. Tahun 2024 dialokasikan 9 puskesmas memiliki solar cell dengan target 2024 100% puskesmas memiliki IPAL solar cell. Peningkatan Vaskes di Kabupaten Seluma sejak 3 tahun kepemimpinan Bupati Erwin Octavian SE dan Bapak Wakil Bupati Gustianto. Semua puskesmas sudah terakreditasi, semua puskesmas sudah memiliki IPAL, semua puskesmas memiliki solar cell. Untuk jaminan kesehatan masyarakat sudah Universal Health Coverage 98,5%. Masyarakat sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Pengoperasian mesin sentral oksigen generator berkapasitas 200 LPM hibah dari Kementerian Kesehatan RI. Pembangunan gedung VIP Azalea RSUD Tais. Tentunya dengan inovasi generasi ALAP. Sejalan dengan kesehatan yang layak, infrastruktur kesehatan yang terpenuhi, maka sebanyak 211.093 jiwa masyarakat Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu saat ini sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Cukup dengan menunjukkan nomor induk kependudukan NIK atau KTP untuk mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan. Kabupaten Seluma diketahui berada di peringkat tertinggi dari 10 kabupaten kota di Provinsi Bengkulu terkait Indeks Monitoring Center for Prevention. Hal ini setelah pemerintah Kabupaten Seluma menindaklanjuti atas rekomendasi dari KPK, yakni pertama, meningkatkan dan memperbanyak SDM di Inspektorat Kabupaten Seluma agar lebih maksimal dalam bertugas sebagai aparat pengawasan intern pemerintah. Dan peran serta tim Satgas Saber Pungli. Dalam rangka membantu mensejahterakan dan meringankan beban PNS dan tenaga non-PNS ketika membutuhkan dana cepat.
Saat ini Kabupaten Seluma telah membentuk Koperasi Konsumen Seluma Alap Sejahtera. Koperasi Konsumen Seluma Alap Sejahtera mulai dibentuk tanggal 5 Februari 2023 dengan besaran simpanan pokok Rp5.000 dan simpanan wajib Rp10.000 yang saat ini beranggotakan 1.500 pegawai maupun tenaga non-PNS. Sejak di masa kepemimpinan Bupati Seluma Erwin Octavian SE menoreh sejumlah prestasi dengan memperoleh penghargaan seperti penghargaan dari DJPK, Kementerian Keuangan meraih terbaik 1 dalam penyampaian laporan dak fisik. Dari DJPB Kementerian Keuangan terbaik dalam keaktifan penyampaian peluang investasi. Dari BPMP Kementerian Pendidikan terbaik sebagai responsif stakeholder dalam upaya pemenuhan dan penganggaran prioritas SPM pendidikan serta menerima WTP dari BPK Kementerian Keuangan. Etos kerja yang dimiliki para staf pegawai dalam peningkatan pelayanan sistem informasi pemerintah daerah di setiap bidang telah mengantarkan Kabupaten Seluma di masa kepemimpinan Bupati Seluma Erwin Octavian SE dan Wakil Bupati Dr. Randes Gustianto memperoleh 2 kali predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Bengkulu. Bahkan saat ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Seluma menjadi pionir organisasi peringkat daerah yang pertama kali menerapkan aksara surat ulu dengan membuat nama setiap bidang pelayanan juga guna mendukung visi misi Bupati Seluma berbudaya. Pada hari Jumat, seluruh staf Badan Keuangan Kabupaten Seluma mengenakan baju Melayu Serawai dalam melaksanakan pelayanannya. Dengan tagline Seluma Alap, aksesibilitas, lapangan kerja, adat istiadat dan perekonomian. Aksesibilitas adalah komitmen untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat. Untuk itu tak hanya membangun jalan dan jembatan, tapi juga merajut jaringan koneksivitas yang tangguh melalui jaringan telekomunikasi. Kominfo mengupayakan sinergi bakti Kominfo untuk mendapatkan bantuan yang sangat penting bagi Kabupaten Seluma. Saat ini, Seluma telah mendapat bantuan Best Transceiver Station sebanyak 10 unit yang tersebar di beberapa desa dan 89 titik akses internet yang tersebar di sekolah, puskesmas, dan desa. Tentu ini akan terus ditingkatkan hingga seluruh wilayah Kabupaten Seluma terkoneksi melalui infrastruktur telekomunikasi. Keterbukaan informasi pun menjadi prioritas. Program yang telah dijalankan perbaikan jaringan internet, bantuan bakti Kominfo, juara 1 keterbukaan informasi publik, 1 data Kabupaten Seluma sudah terintegrasi ke aplikasi 1 Data Indonesia. Program unggulan Seluma melayani masyarakat dengan memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan masyarakat Seluma. Seluma melayani dengan 3 pelayanan dasar terhadap masyarakat, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Dan pembuktian telah dilakukan dengan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Proyek perubahan proper SIP Alap berupa pengembangan dan penerapan sistem informasi pelaporan kinerja akuntabel Seluma Prima. Penerapan pelayanan digital sangat diperlukan dalam rangka menciptakan pelayanan masyarakat secara prima. Sistem informasi pelaporan kinerja akuntabel Seluma Prima SIP Alap sejatinya menjadi sebuah sistem informasi yang nantinya dapat diakses oleh siapapun. Bahwa administrasi kependudukan menjadi legalitas yang sangat dibutuhkan masyarakat Seluma. Tak perlu berlama-lama hingga menunda. Seluma melayani dengan Pekan Sagu, pelayanan dokumen Sabtu Minggu, Dukcapil Melayat, pembuatan dan penyerahan akta kematian ke rumah duka, Dukcapil Melamisana, forum masyarakat untuk bertanya seputar kepengurusan dokumen kependudukan,
pedas perekaman KTP-L bagi penyandang disabilitas lansia dan ODGJ. Kinerja seluruh dinas di Kabupaten Seluma patut diacungi jempol, bergerak cepat dan mampu melaksanakan program tepat sasaran. Masyarakat Seluma yang sebagian berprofesi di bidang pertanian tak luput dari perhatian program Seluma Melayani. Rehab jaringan irigasi tersier yang bersumber dari TP Pusat tahun 2022 yang dikerjakan langsung oleh kelompok tani yang menerima bantuan. Dan terdapat 10 titik yang tersebar di Kabupaten Seluma. Kegiatan optimasi lahan rawa MOU atau di pihak ketigakan dengan Kodim 0425 Seluma yang berdasarkan MOU antara Kementerian Pertanian dengan Panglima TNI. Kegiatan ini ada 5 titik yang tersebar di Kabupaten Seluma meliputi 100 hektar lahan rawa yang bersumber dari TP Pusat tahun 2022. Kegiatan pembinaan dan pengawasan kios pupuk dalam rangka kegiatan perizinan usaha pertanian tahun 2022. Kegiatan penerbitan peraturan daerah lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B di Kabupaten Seluma yang mana seluas 6.546,75 hektar dan luas cadangan 1.778,6 hektar. Kegiatan tematik pembuatan biosaka dilaksanakan di 9 BPP. Kegiatan dan sosialisasi pengukuran geospasial lahan pertanian dilaksanakan di 9 BPP. Panen raya sekolah lapangan iklim yang dilaksanakan oleh kelompok tani Tanjung Bungo, Kelurahan Mas Mambang, hasil kolaborasi BMKG bersama Dinas Pertanian Kabupaten Seluma. Menghadiri Pekan Nasional Tani Nelayan PENAS 16 tahun 2023 di lapangan Lanut Sultan Syahril Padang, Sumatera Barat. Panen raya padi bersama Menteri Pertanian tahun 2023 di Desa Sadimulyo, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma. Dan beragam kegiatan yang pro dengan masyarakat. Penyerahan bantuan pemerintah ternak mati dan potong bersyarat akibat penyakit PMK. Pengawasan peredaran hewan dan produk hewan. Penandaan ternak. Vaksinasi rabies. Vaksinasi LSD. Vaksinasi jemberana. Vaksinasi PMK. Melayani masyarakat yang menggeluti bidang perikanan dan inovasi yang dilaksanakan. Program kegiatan sesuai visi misi Seluma Melayani. 1.011 nelayan menerima pelayanan usaha kelautan dan perikanan Kusuka. Jaminan perlindungan resiko nelayan sebanyak 1.200 asuransi nelayan APBD tahun 2023 dan 500 asuransi nelayan APBDP 2023. Program kegiatan pemberian surat rekomendasi pembelian BBM bersubsidi untuk nelayan dan pembudidayaan perikanan sebanyak 201 rekomendasi. Program bantuan bibit ikan sebanyak 150.000 ekor tahun 2022 dan 50.000 ekor tahun 2023. Bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bengkulu, membangun pelabuhan Nusantara di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan. Untuk menciptakan sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Seluma tetap berkomitmen dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan membangun dan merenovasi bangunan sekolah SD dan SMP. Dengan total penduduk 214.495 jiwa menurut data agregat kependudukan semester 2023. Dengan 110.467 laki-laki, 104.028 perempuan, dan 69.049 kepala keluarga. Tentunya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dan keluarga berencana turut menjadi bagian prioritas. Kabupaten Seluma berhasil menurunkan angka stunting untuk Seluma Sehat. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka semakin tingginya kebutuhan lapangan pekerjaan. Pembekalan ilmu pun dilakukan pemerintah Kabupaten Seluma.
Bupati Erwin Octavian SE dan Wakil Bupati Dr. Andes Gustianto bercita-cita semakin luas lapangan pekerjaan dan semakin berkualitasnya sumber daya manusia di Kabupaten Seluma, sehingga meningkatkan kartu kuning pencari kerja, membuka kursus di BLK Seluma, mengusulkan SK Pemukiman Kabupaten Seluma, meningkatkan pelayanan penyuluhan ke desa, meningkatkan perekonomian desa, penandatanganan MOU kerjasama penanganan keselamatan imigran TKI. Mendukung upaya peningkatan ketahanan pangan nasional dengan fokus sektor pertanian sebagai potensi daerah dan membantu masyarakat dengan ketersediaan kebutuhan pangan, yaitu menggelar kegiatan operasi pasar beras murah. Tujuannya untuk menstabilkan harga beras yang saat ini sedang melonjak tinggi. Perhatian pemerintah Seluma segera terwujud di tahun 2024 ini, mengusulkan pembangunan 4.700 rumah tidak layak huni RTLH melalui program Bedah Rumah. Sebelumnya tahun 2023 sebanyak 401 unit pembangunan rumah tidak layak huni sudah terrealisasikan. Bahwa pembangunan rumah tidak layak huni untuk menyediakan hunian yang layak bagi warga kurang mampu agar dapat hidup sejahtera dan melaksanakan fungsi keluarga dengan optimal. Di bawah kepemimpinan Bupati Erwin Octavian SE dan Wakil Bupati Dr. Andes Gustianto, sinergi pembangunan sejalan dengan seluruh stakeholder demi mewujudkan kekompakan Seluma alam. Kesejahteraan rakyat diwujudkan secara bertahap. Salah satu cita-cita pemerintah Kabupaten Seluma adalah membangun perpustakaan kebudayaan, mewujudkan minat baca bagi masyarakat Seluma terutama para pelajar. Upaya ini dilakukan dengan kegiatan pusling perpustakaan keliling dalam rangka Safari Ramadan, penyerahan bantuan oleh Bupati Seluma kepada Perpus Desa, kegiatan simposium surat ulu yang menjadi khasan Seluma, dan muatan lokal untuk dunia pendidikan, pembangunan gedung baru perpustakaan daerah Kabupaten Seluma. Dalam meningkatkan keamanan dan visibilitas lingkungan menjadi dasar pemasangan lampu jalan. Dampak positifnya dengan penerangan jalan maka menghalangi kegiatan kriminal dan kemudahan masyarakat dalam beraktivitas berlalu lintas di malam hari. Wujud Seluma melayani dengan memastikan masyarakat hidup aman dan nyaman. Pemasangan lampu jalan tahun 2022, tahap 1 120 unit, tahap 2 50 unit. Pemasangan lampu jalan tahun 2023, 25 unit, dan juga giat kebersihan dan pertamanan aktif dilakukan. Menjabat sebagai pemimpin dipilih karena masyarakat yang percaya dan menaruh harapan besar atas sebuah kesejahteraan dan tentu memiliki tanggung jawab yang besar. 100% jiwa raga milik masyarakat Seluma, suka duka dirangkul bersama. Bentuk perhatian terhadap masyarakat yang terkena musibah dengan gerak cepat, menyambangi dan memberikan bantuan yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Dalam penanganan bencana, pemerintah Kabupaten Seluma yang menyalurkan bantuan logistik buffer stock dari Kemensos, peduli dengan rehabilitasi sosial, yaitu rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar hingga gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan rehabilitasi sosial dan penyandang masalah lainnya bukan korban HIV nafsa di luar panti sosial. Pada kegiatan ini banyak yang telah dilakukan dengan pelaksanaan yang dianggarkan dari APBD maupun usulan yang diterima dari kementerian. Program unggulan Seluma Desa Kelurahan Maju. Bupati Seluma Erwin Octavian SE beserta Wakil Bupati Dr. Andes Gustianto kerap melakukan kunjungan ke kelurahan dan desa-desa untuk mengetahui keluhan dan kebutuhan masyarakat.
Kabupaten Seluma terdiri dari 180 desa dan 20 kelurahan. Dari wujud program unggulan Seluma Desa Kelurahan Maju, dibentuk Duta Desa Cerdas di 20 desa yang akan menjadi lokus atau pilot project pelaksanaan program Desa Cerdas. Dari 20 desa cerdas ini nantinya, masing-masing desa akan membentuk kader desa cerdas yang akan ditetapkan oleh Kementerian PDT. Program Desa Cerdas atau Smart Village merupakan kerjasama Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi dengan World Bank dan sudah memasuki tahun ketiga pelaksanaan yang dimulai tahun 2024 ini dan tengah berjalan. Program Desa Cerdas akan memberikan dukungan bagi komunitas dan desa untuk mengoptimalkan teknologi digital dalam mendukung pemecahan masalah prioritas pembangunan di desa. Prinsip dari Desa Cerdas sangat sesuai dengan misi mewujudkan Seluma Desa Kelurahan Maju, di mana akan meningkatkan kapasitas SDM. Semakin meleknya masyarakat desa akan teknologi informasi, serta semakin meningkatnya pelayanan desa yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Setiap tahun Pemkab Seluma dengan dana alokasi desa dan dana desa menggunakannya untuk pembangunan desa itu sendiri. Bahkan pemerintah Kabupaten Seluma juga telah menganggarkan dana pembangunan untuk setiap kelurahan. Hal ini selaras dengan program yang ada untuk infrastruktur, jalan lingkungan desa atau kelurahan dan fasilitas umum lainnya. Pembangunan fasilitas umum di kelurahan dan di desa menjadi wujud perhatian pemerintah atas kesejahteraan masyarakat, yaitu pembangunan gedung serbaguna, pembangunan jalan rabat beton, pembangunan siring pasang. Pembangunan ini sangat dirasakan masyarakat berdasarkan fungsi dan kebutuhan menunjang transportasi, memudahkan aktivitas sehari-hari. Selain itu, geliat masyarakat untuk membentuk desa wisata bermunculan. Seperti di Desa Lubuk Resam telah masuk 10 besar lomba desa wisata tingkat Provinsi Bengkulu tahun 2022. Selain itu, Desa Napal Jungur, Desa Sengkuang Jaya, Desa Tabalubuk Puding, Desa Gunung Agung, Desa Penago 1, Desa Kungkai Baru, dan Desa Wisata Kuti Agung, serta desa-desa lainnya. Tentunya upaya Pokdarwis, kelompok sadar wisata, patut kita banggakan dan menyusul potensi wisata di desa lain. Selanjutnya, salah satu inovasi dalam upaya menjemput langsung aspirasi masyarakat Kabupaten Seluma, pemerintah Kabupaten Seluma saat ini tengah mengadakan kegiatan Sapa Warga dengan berkunjung ke desa-desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Seluma. Program unggulan Seluma Mudah Berinvestasi, Mall Pelayanan Publik MPP yang sudah beroperasi. Program ini merupakan inisiatif dari Presiden Joko Widodo dan diatur dalam Perpres nomor 89 tahun 2021 mengenai penyelenggaraan MPP. Disiapkan 7 gerai untuk pelayanan dari Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, BPJS, pelayanan perpajakan, instansi vertikal seperti kepolisian, kejaksaan, sehingga mereka bisa menempati gerai masing-masing. Dan sebelumnya pada tahun 2021 dalam rangka meningkatkan PAD dan pelayanan kemudahan dalam pengecekan tunggakan PBB, KSWPD. Konfirmasi status wajib pajak daerah, pajak mineral bukan logam dan batuan telah memiliki website sipasel.selumakan.go.id. Dalam upaya meningkatkan pelayanan pada wajib pajak, bentuk pelayanan berbenah dan berupaya lebih transparan atas pembayaran pajak bumi dan bangunan. Hasil produksi kelapa sawit per tahunnya bisa mencapai 728.361 ton. Dengan luas keseluruhan perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan tandan buah segar mencapai 182.784 hektar. Hal ini yang membuat ketertarikan sejumlah investor berminat mendirikan pabrik CPO di Seluma. Sebelumnya, Kabupaten Seluma telah memiliki 4 pabrik CPO kelapa sawit, antara lain PT Agri Andalas,
PT Agrindo Indah Persada, PT PN7 Unit Talopino, dan PT Bengkulu Sawit Lestari II. Namun saat ini sudah ada penambahan 3 perusahaan yang sedang dalam proses mendirikan pabrik CPO di Kabupaten Seluma, dan 1 lagi perusahaan pabrik kernel inti sawit yang telah beroperasi. Keempat perusahaan baru tersebut yaitu PT Agra Sawit Indo yang tengah membangun pabrik CPO di Desa Sukabulan, Kecamatan Talo Kecil dengan luas lahan lebih kurang 40 hektar. PT Seluma Sawit Lestari di Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Sukaraja dengan luas lahan 25 hektar. PT Mutiara Sawit Seluma yang tengah mendirikan pabrik CPO di Desa Sendawar, Kecamatan Semidang Alas Maras dengan luas lahan 44 hektar. PT Sinar Bengkulu Inti Mulia SBIM, satu-satunya perusahaan kernel atau inti biji kelapa sawit yang beroperasi di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja. Dengan berdirinya sejumlah pabrik CPO diharapkan menambah lapangan pekerjaan. Program Seluma beragama dan berbudaya. Agama sangat penting bagi masyarakat dalam mengelola perubahan sosial. Mengajarkan tentang nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Beragama digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman hidup karena agama mengatur dan memajukan makhluk hidup. Sementara itu kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan masyarakat. Kekayaan dan keberagaman budaya Nusantara yang merupakan daya tarik tersendiri. Hal ini dapat dijadikan modal untuk menaikkan citra Kabupaten Seluma, sekaligus nilai-nilai fundamental yang berfungsi merekatkan persatuan. Mendekatkan diri kepada masyarakat Kabupaten Seluma dengan program Seluma beragama dan berbudaya. Program Safari Ramadan, penyerahan bantuan Basnas, menggelar yasinan bulanan, dan pemberian bantuan fakir miskin yang ada di Kabupaten Seluma, perayaan hari besar keagamaan hingga pembangunan fasilitas ibadah. Dan budaya yang dimiliki Kabupaten Seluma sebagai simbol kelestarian budaya hingga saat ini masih terwujud. Bersyukur masih banyak anak muda yang peduli terhadap kelestarian budaya dan kesenian tradisional Seluma. Pemerintah daerah sangat mengapresiasi dan tentunya menjadi spirit bagi kita semua untuk menjalankan program Seluma berbudaya. Melalui kalender of event Seluma 2023 melestarikan budaya seperti acara Sekujang yang dilaksanakan di Desa Talang Benuang, Kecamatan Air Priukan. Festival tersebut disambut dengan beragam tarian. Sekujang adalah seni budaya berasal dari Kabupaten Seluma. Tradisi Sekujang bentuk ritual dan doa bersama, berharap tanaman dan hasil panen masyarakat melimpah ruah. Kemudian larungan di Desa Penago 1 Kecamatan Ilir Talo sebagai wujud rasa syukur masyarakat nelayan atas hasil tangkapan ikan. Selain itu dalam kalender event tersebut juga ditampilkan makanan kuliner khas Seluma seperti bebuto, cucur ringgit, lemang, lempuk durian, dan penampilan tari manjo-manjo atau tari andun, tari nelas, pencak serawai, dan berjung menjadi kesenian adat yang mencirikan kehidupan sosial masyarakat di Kabupaten Seluma. Dalam pelaksanaan pembangunan ini, tidak luput dari peran serta dari para wanita tangguh yang tergabung dalam organisasi PKK, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, serta gabungan organisasi wanita dan Dharma Wanita Kabupaten Seluma yang sangat aktif hadir di tengah masyarakat, terutama di kalangan ibu-ibu dengan menggelar pembinaan keluarga, bakti sosial, berbagi di bulan Ramadan dengan tajuk paket Ramadan Bahagia, menghadiri kegiatan di tengah masyarakat, menggelar lomba bacaan Asmaul Husna, bersinergi dengan FKUB Kabupaten Seluma dan kegiatan lainnya.
serta mendapat dukungan penuh dari ibu-ibu Bayangkari, Persit, BKMT, Salimah, Aisyah, Ikatan Adiaksa Dharma Karini, pengusaha wanita, GOP TKI, IKDS dan Dharma Yukti Karini dan organisasi lainnya. Pengabdian, melaksanakan tanggung jawab, mewujudkan Seluma Alap adalah tugas mulia bagi Bupati Erwin Oktavian SE dan Wakil Bupati Dr. Andes Gustianto beserta jajaran untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa Kabupaten Seluma adalah kabupaten yang makmur, yang mampu mensejahterakan masyarakatnya. Bersinarlah, teranglah, berkembanglah, majulah. Oh, Selumaku, oh, dusun lamanku. Akhir hayatku di sini, hidup matiku di sini. Oh, Mela bersama wujudkan Seluma Alap, aksesibilitas, lapangan kerja, adat istiadat, dan perekonomian. Dusun lama